Kamus Besar Bahasa Indonesia, karya ilmiah adalah karya tulis yang dibuat dengan prinsip-prinsip ilmiah berdasarkan data dan fakta yang diperoleh dari observasi, kajian pustaka, ataupun eksperimen. Karya ilmiah adalah salah satu jenis karya yang memuat berbagai informasi. Informasi tersebut diperoleh dari hasil pengamatan dan penelitian. Karya ilmiah disusun dengan metode ilmiah. Yang pertama, sistematis, yaitu penyajiannya berdasarkan pola yang baku. Yang kedua, logis. Penyajian dan pernyataan di dalamnya dapat dipahami oleh pembaca. Yang ketiga, objektif atau impersonal, yang dimana pernyataan-pernyataan di dalam karya tulis ilmiah berdasarkan pandangan umum, bukan berdasarkan pandangan pribadi penulis. Yang ketiga, bersifat faktual, yang dimana pernyataan-pernyataan di dalam karya tulis ilmiah bersifat fakta dan tidak bersifat imajinatif. Jenis-jenis karya ilmiah. Yang pertama, makalah. Makalah merupakan sebuah penyajian masalah yang dimana penyelesaiannya mengandalkan berbagai macam data yang ada di lapangan. Makalah ini bersifat empiris juga objektif dan biasanya dipresentasikan dalam kegiatan seminar. Makalah terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama pendahuluan, yang kedua kajian kepustakaan, yang ketiga pembahasan, dan yang keempat penutup atau simpulan. Yang kedua artikel. Dalam jurnalistik, artikel memiliki artian bahwa artikel merupakan karya ilmiah yang dimana pendapat bersifat subjektif dari penulisnya tentang sebuah peristiwa. Sedangkan jika dipandang dari sudut pandang ilmiah, artikel sengaja dirancang dan dimuat dalam sebuah jurnal atau kumpulan artikel, sehingga artikel tersebut pun memperhatikan berbagai hal yang terkait dengan keilmiahannya. Yang ketiga, skripsi. Skripsi merupakan karya tulis ilmiah yang dibuat mahasiswa untuk mendapatkan gelar sarjana atau S1. Skripsi ini pun memuat pendapat atau teori-teori yang telah diterbitkan sebelumnya dengan memperhatikan sistematika penulisannya. Struktur karya ilmiah yang pertama judul, yang merupakan atau dirumuskan dalam satu frasa yang lengkap, jelas. Yang kedua, pendahuluan. Nah, pendahuluan ini juga terbagi menjadi 4. Yang pertama, latar belakang masalah. Yang kedua, rumusan masalah. Yang ketiga, tujuan. Dan yang keempat, manfaat. Yang ketiga, kerangka teoritis. Di sini, kerangka teoritis adalah landasan teori yang mendukung karya ilmiah. Yang keempat, metodologi penelitian atau metode-metode yang dilakukan dalam penelitian. Yang kelima, pembahasan. Yang keenam, simpulan atau saran. Dan yang ketujuh, daftar pustaka atau daftar rujukan yang menjadi sumber dalam karya ilmiah.